my channel Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit konsep dasar sistem operasi, yang dimana video sebelumnya saya menjelaskan tentang konsep dasar sistem komputer. Nah, di sini langsung saja kita mulai konsep dasar sistem operasi. Komponen sistem operasi. Pendahuluan, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama, namun menurut Arthur Silberschatz, Peter Golkin, dan Guy, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Yang dimana komponennya itu ada beberapa macam, terdiri dari yang pertama manajemen proses, manajemen memori utama, ketiga manajemen berkas, 4 manajemen sistem masukan dan atau keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi jaringan, dan common interpreter system. Sedangkan menurut Ars Tannenbaum, sistem operasi yang mempunyai 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, masukan keluaran, manajemen memori, dan sistem berkas. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU type, memori berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan keluaran. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapat kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Inilah ada 5 sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Manajemen memori utama. Memori utama, lebih dikenal sebagai memori, adalah sebuah array yang besar dari byte atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap byte atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang aktif disediakan oleh CPU dan perangkat masukan keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang akan bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti pertama, menjaga peran dari memori yang tidak digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktorial, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Ada 5 sistem operasi yang bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas secondary stock, backup berkas ke media penyimpanan permanen.
saja, lanjut lagi. Manajemen sistem masukan keluar sering disebut manajer menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan keluaran dapat seragam. Membuka membaca jenis contoh. Pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan keluaran. Yang pertama, penyangga. Menampung sementara data dari ke perangkat masukan keluaran. Kedua, spori. Melakukan penjadwalan pemakaian pemasukan keluaran sistem supaya lebih efisien. Ketiga, menyediakan driver. Untuk dapat melakukan operasi rincian untuk perangkat keras masukan keluaran tertentu. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan penampungan banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen deskriptif, disk manajemen, yang pertama disk manajemen, alokasi penyimpanan, jadwalan disk. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus yang pertama membedakan antara penggunaan yang sudah diberi sistem dan yang belum. Kedua, memverifikasi kontrol dan untuk dibebankan diberi tugas menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem. Terdiri distribusi menyediakan akses pengguna bermacam sumber dari sistem. Akan tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Rangkuman. Pada umumnya komponen sistem operasi terdiri dari mana? Manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem masukan keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan common interface system. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang konsep dasar sistem operasi.